Nah, kemudian berarti nggak bisa dong pati alami, bisa jadi tidak bisa karena apa? Nggak cocok dengan kebutuhan proses. Maka ada digunakan namanya pati modifikasi. Jadi kita modifikasi salah satunya adalah modifikasi secara kimia, gitu ya. Nah, karena kalau dimodifikasi secara kimia itu kita menggunakan ada senyawa kimia, tadi senyawa kimia yang dimaksud pasti harus yang food grade ya. Contohnya STPP biasanya untuk digunakan untuk bikin bakso itu kan STPP ya. Misalkan kita insert ke dalam si pati tersebut. Nah, karena kita menginsert sesuatu, itu dia berubah yang tadinya ingredient, karena kita mendapatkan bahan kimia di situ, dia berubah menjadi BTP. Ya, jadi misalkan kalian harus cek di situ, misalkan di bahan tersebut, modified start. Nah, modified startnya apa? Kalau modified startnya adalah modified start secara kimia, maka dia kelompoknya bukan kelompok ingredient, tapi dia kelompoknya adalah kelompok bahan tambahan pangan. Karena dia diatur. Kenapa diatur? Karena kita menambah sesuatu di situ. Ke dalam strukturnya itu kita menambahkan senyawa kimia ditambahkan untuk sesuai dengan kebutuhan proses. Nah, itu kalian akan belajar nanti di kimia pangan. Kalau sudah tahu bagaimana struktur kimia, reaksi kimia, nah itu kalian tahu, pasti untuk proses ini saya cocok begini bahan ini ya, karena kalau pakai bahan ini maka dia akan rusak oleh proses, oleh suhu, oleh asam. Ini tergantung itunya. Kalau dicek aja, diceknya itu misalkan pati alami atau bukan. Kalau patinya adalah pati modified, bisa jadi dia modified secara kimia. Kalau modified secara kimia bisa jadi dia adalah kelompok BTP. Gitu kira-kira. Oke, baik Pak. Pertanyaan keempat dari Abdi Revandio. Apakah ada syarat minimal perlakuan hingga suatu bahan pangan tidak lagi disebut bahan pangan segar? Apakah air yang diolah, misalkan air PDAM, dapat disebut sebagai bahan pangan segar? Air ya, air biasanya sih nggak disebut dengan ya. Kalau di label, biasanya kalau di label pangan, kalau dia dominan misalkan apa ya, bikin jus gitu ya, kita tambahkan air di situ, maka airnya terus di-declare. Artinya sebagai bahan yang ditambahkan. Tapi kalau airnya itu hilang, ya misalkan kita tambahkan air, tapi dalam proses, misalkan airnya menguap gitu ya, maka air itu tidak perlu harus dinyatakan dalam label. Jadi kalau di dalam label dia masuknya sebagai bahan. Tapi kalau tidak ada lagi di dalam bahan, walaupun misalkan dalam proses kita menambahkan, tapi hilang selama proses, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar komposisi. Biasanya seperti itu. Ya, ada lagi? Jadi air itu termasuk bahan segar atau bukan, Pak? Air itu air ya. Jarang sih menyebut dia sebagai bahan segar juga ya. Pokoknya bahan aja, gitu. Termasuk salah satu bahan yang digunakan. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Talita. Pertanyaannya, bahan pangan itu selama pengolahan dan penyimpanan mengalami penurunan mutu dan nutrisi. Lalu, adakah cara agar selama pengolahan bahan pangan mutunya tetap terjaga? Gini, mutu, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita berhadapan dengan bahan hidup ya, yang dia mengalami penurunan mutu. Ya. Jadi memang mutu itu tidak bisa dihentikan penurunannya, hanya bisa diperlambat. Kita bisa kendalikan, tapi dia akan mengalami kerusakan suatu saat. Ya, karena apa? Karena reaksi kimia terus terjadi. Misalkan yang membuat rusak apa? Misalkan pertumbuhan mikroba, misalkan ya. Mikroba bisa kita matikan. Mati mikroba mati. Tapi reaksi kimia kan tidak bisa dihentikan. Reaksi kimia itu terus terjadi, nggak akan berhenti. Sehingga bahan pangan atau produk pangan itu pasti akan mengalami penurunan mutu. Yang terjadi adalah berapa lama gitu aja. Mungkin ada yang lama, ada yang
cepat, gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pengendalian. Pengendaliannya gimana? Misalkan diatur suhunya, diatur kemasannya, diatur kadar airnya, diatur keasamannya, dan sebagainya. Itu berbagai macam metode yang bisa kita gunakan untuk memperlambat laju kerusakan. Makanya bahan pangan itu, bahan produk pangan, pasti ada masa kadaluarsanya. Kenapa? Karena mutu itu pasti akan turun. Ya, mutu akan turun terus. Karena apa? Karena reaksi kimia tidak bisa dihentikan. Hanya bisa dikendalikan. Bisa kita kendalikan, bisa kita minimalkan, bisa kita perpanjang, tapi suatu saat dia akan mencapai kondisi di mana sudah tidak layak saja lagi secara mutu. Seperti itu. Nanti kita akan bahas di kuliah selanjutnya ya tentang mengenai memahami mutu ya, kita akan bahas. Ya. Nah, itu untuk bisa ke sana kalian harus tahu karakter bahan ya. Harus tahu bahan ini kenapa rusak ya. Contohnya tadi misalkan ya, contohnya sawit, minyak goreng, kenapa dia yang membuat dia rusak tuh apa gitu. Yang membuat rusak adalah lemaknya kan. Kenapa dia mudah rusak? Ya, kita harus masuk lagi ke struktur kimianya. Struktur kimia lemak dari minyak goreng, misalkan dominannya adalah asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh, itu kalau kalian nanti belajar di kimia atau kimia organik, asam lemak tidak jenuh itu mudah teroksidasi. Reaksi oksidasi lemak itu bertanggung jawab terhadap reaksi ketengikan. Jadi secara alami dia mengalami oksidasi lemak. Bisa nggak kita cegah? Bisa nggak kita perlambat? Bisa, tambahkan antioksidan. Makanya dalam minyak goreng ada penambahan antioksidan. Kenapa? Apa antioksidan itu? Antioksidan itu untuk menghambat laju terjadinya proses oksidasi supaya dia si lemak itu tidak mengalami oksidasi. Tapi kalau antioksidannya tidak berperan lagi ya rusak juga. Cuma dia akan dihambat saja, kira-kira begitu. Nah, itu yang harus dipahami itu ya. Susu lain lagi, nanti yang lain sayur lain lagi. Masing-masing punya karakteristik mutu, masing-masing punya karakteristik kenapa dia bisa mengalami penurunan mutu. Kenapa dia jadi rusak. Nah, kalau kita memahami bahan tersebut, maka kita bisa kendalikan kerusakan itu berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh bahan pangan tersebut. Gitu ya. Ada lagi? Oke, cukup jelas ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Kalau misal dalam satu bahan pangan diambil satu komponen untuk diolah atau diproduksi, apakah sisanya nanti dijadikan limbah? Tergantung tadi contohnya misalkan ya, misalkan tadi yang bulir jagung gitu ya. Satu bulir jagung itu tadi kan ada berapa? 4 bagian ya. 4 bagian itu nggak ada yang hilang gitu. Jadi ada yang diambil jadi pati ya. Jadi kalau jadi pati jadi apa produknya? Maizena. Maizena itu pati jagung. Ya. Diambil proteinnya itu menjadi gluten. Ya, jadi gluten jagung. Ya. Terus kulitnya jadi apa? Kan kulitnya itu dari serat ya, selulosa. Digiling jadi serat. Untuk apa? Makanan ternak. Ya. Jadi semua nggak ada yang hilang. Cuman apakah kalau dari industri itu dia kan concern kemana? Misalkan dia hanya concern ke pabrik, dia sebagai pabrik apa namanya, maizena misalkan dia hanya pabrik maizena. Dia hanya concern si pabrik itu ngambil maizena aja, hanya ngambil patinya saja. Sisanya kemana? Ya dia jual aja ke tempat lain. Ya, yang gluten ke pabrik gluten, glutennya, yang serat ke pabrik makanan ternak, tidak ada hilang. Sama juga itu yang sawit tadi. Sawit itu tadi kan ada apa? Di bagian serabutnya tadi kan diambil minyaknya saja kan. Terus serabutnya kemana? Serabutnya atau tadi ada apa ya? Ada batoknya ya. Batoknya kan nggak dipakai juga itu. Batoknya jadi apa? Itu jadi mungkin jadi apa namanya? Bahan bakar gitu ya. Kemudian jadi pasti akan digunakan kalau pabrik itu. Cuman masalahnya apakah dia olah ataukah dia berikan ke pabrik yang lain. Misalkan kalau dia hanya pabrik CPO, dia hanya ngambil CPO-nya saja. Terus yang PKO-nya kemana? Jadi kasih aja di pabrik, kirim ke pabrik yang lain, pabrik yang pengolahan PKO-nya.
Terus batoknya kemana ya, bisa aja dijual ke jadi bahan baku, bahan bahan bakar gitu ya, atau dia olah menjadi misalkan arang aktif dan sebagainya, macam-macam ya. Tapi biasanya pabrik itu semua gunakan, tidak ada yang hilang, semua digunakan dalam proses. Hanya apakah dia digunakan di proses sendiri atau digunakan di pabrik yang lainnya. Gitu kira-kira.